Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan memberkati teman-teman cewek dalam menjalani satu hubungan. Dan doa saya, apa yang coba saya sampaikan ini bisa ngebantu serta memberkati teman-teman muda, sehingga hubungan ataupun chemistry yang dibangun boleh berhasil. So, berikut ini 7 sikap wanita yang bisa menyakiti hati pria. Artinya ketika teman-teman cewek lakukan ini akan melukai, akan menyakiti hati pria, dan ini bisa berpengaruh atau berdampak kepada hubungan yang dijalani. Hubungan itu bisa bermasalah, atau kalau terus-menerus terjadi bisa berakhir. So, berikut ini 7 sikap wanita yang bisa menyakiti hati pria. Yang pertama, meremehkan pria. Nah, ketika seorang pria diremehkan, itu akan menyinggung, itu akan melukai perasaannya. Dan ini yang kemudian membuat dia jadi frontal. Mungkin 1-2 kali disakiti masih is okay. Tapi kalau berulang kali dilakukan oleh teman-teman cewek, ini yang kemudian akan buat pria itu frontal, marah, dan kemudian bisa berefek kepada hubungan yang dijalani. So, pesan saya, jangan suka meremehkan. Saya pikir bukan cuman pria saja yang tersakiti hatinya kalau diremehkan. Wanita juga kalau diremehkan pasti tersakiti hatinya. So, kalau mau hubungan teman-teman yang jalani berhasil, maka belajar untuk menghargai, belajar untuk menghormati, ya. Jadi stop, jangan meremehkan pria yang adalah pasanganmu atau mungkin kalian sedang dekat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sikap cuek. Nah, sikap cuek ini juga sangat melukai dan menyakiti hati pria. Apalagi kalau pria itu benar-benar menyukaimu, benar-benar sayang sama kamu. Tiba-tiba kamu cuekin. Dia WA, kamu gak balas. Dia WA, kamu hanya read. Dia perhatikan kamu, dia pedulikan kamunya, tapi kamu gak peduli. Kamu gak mau tahu. Kamu asik dengan duniamu, kamu asik dengan pekerjaanmu, dengan teman-temanmu, dan kamu gak peduli pasanganmu ataupun pria yang sedang dekat denganmu. Itu bisa melukai atau menyakiti perasaannya. Dan akibatnya, kalau itu terus-menerus dilakukan, ya itu tadi, si pria bisa frontal. Apakah dia marah atau memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Karena memang cuek ini sangat tidak baik. Apa saja yang dicueki, pertemanan, keluarga, pekerjaan, apa saja termasuk hubungan, kalau dicuekin tidak akan pernah bertumbuh, pasti akan gagal. So, belajar perhatian, belajar peduli, ya. Itu yang kedua, sikap cuek. Nah, kemudian yang ketiga adalah bercanda yang berlebihan. Hubungan memang perlu bercanda. Bercanda itu baik. Tapi kalau kemudian bercanda itu sudah over, sudah berlebihan, apalagi sifatnya menyinggung perasaan, menyinggung kekurangan ataupun kelemahan pasangan, itu akan menyakiti ataupun melukai hati seorang pria. Ya, boleh bercanda, silahkan. Tapi ingat, ada batas-batasannya. Tidak semua hal bisa dibercandain. Berapa banyak yang pada akhirnya hubungan itu harus berakhir, harus putus, karena ceweknya bercandanya gak asik, bercandanya berlebihan, menyinggung kekurangan pasangannya, menyinggung keluarga daripada si pria, yang akhirnya ribut dan berakhir, ya. So, itu yang ketiga, bercanda berlebihan.
Jangan lakukan itu. Yang keempat, memaksakan kehendak ataupun keinginan. Jadi mungkin menurut cewek ini apa yang dia inginkan, apa yang dia mau ini baik, mungkin baik, tapi kesalahannya adalah memaksakan. Karena ukuran baik menurut cewek belum tentu baik menurut cowok. Nah, bagaimana sih solusinya? Harus dibicarakan terlebih dahulu. Ya, jangan ambil keputusan sendiri dan kemudian memaksakan orang lain. Itu akan melukai dan menyakiti hati pasanganmu. Belajar untuk dibicarakan terlebih dahulu. Kira-kira gini baik enggak? Kira-kira gini benar enggak? Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi keputusan atau hasil dari apa yang dibicarakan, bukan dari personal. Dan itu akan membuat hubungan itu bertumbuh karena dibicarakan dahulu, dimusyawarahkan dahulu, ya. Jadi jangan memaksakan kehendak supaya tidak melukai hati seorang pria. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah membanding-bandingkan pria terhadap pria lain. Saya kira ini perbuatan yang sangat-sangat menyakiti perasaan. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Saya percaya juga teman-teman cewek, kalau kamu dibanding-bandingkan dengan cewek yang lain, kamu gak terima, kamu gak suka. Ya, kalau kita memutuskan jalin hubungan dengan seseorang, maka kita terima bukan cuma kelebihannya, kita terima juga kekurangannya. Kalau kita memutuskan terima seseorang, yang kita terima bukan cuma masa kini dan masa depannya, masa lalunya juga kita terima. Namanya kita putuskan. Tapi kalau kemudian membanding-bandingkan, berarti kita nggak suka personal ini orang. Kita lebih suka personal yang lain, kemudian kita banding-bandingkan. Nah, kalau kemudian kamu nggak suka, ngapain jalanin? Ya akhiri saja, kan nggak suka. Ini yang kemudian menyakiti atau melukai hati pria ketika dia dibanding-bandingkan. Masalahnya begini, tidak ada orang yang sempurna. Orang yang kamu bandingkan ke pria atau pasanganmu, orang itu juga punya kekurangan. Orang itu juga punya kelemahan. Nggak ada, nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi berhenti membanding-bandingkan pria, itu melukai, menyakiti perasaannya. Kalau terus kamu lakukan, jangan terkejut, hubunganmu akan bermasalah dan berakhir. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah menjadikannya seperti pembantu. Mungkin teman-teman cewek gak sadar. Mungkin teman-teman cewek berpikir, itu biasa, normal. Coba direnungkan kembali. Kalau minta tolong, jemput contoh di pekerjaan ke rumah, itu masih is okay. Tapi kalau kemudian hal-hal kecil, hal gak penting, dan kemudian engkau paksakan dia harus ini, harus itu, harus ini, padahal jaraknya juga jauh. Habis kamu dibantu, kamu harus ditolong, kamu gak ngomong terima kasih, kamu anggap biasa. Oh, come on, itu melukai perasaan. Ya, belajar menghargai. Saya selalu bilang kata-kata terima kasih, kata-kata minta tolong itu kelihatannya sederhana tapi powerful banget. Ya, jangan main gampang aja. Wajar lah, dia kan begini, dia pasangan segala. No, harus bangun budaya yang baik. Ya, kalau terus-menerus kamu perlakukan dia seperti pembantu, tanpa rasa hormat, tanpa ucapan terima kasih, maka itu akan berdampak kepada hubungan yang dijalani. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir, sikap wanita yang bisa menyakiti hati pria adalah tidak mengakui pria tersebut sebagai pasangan. Dalam arti hubungan tersebut disembunyikan. Jadi teman-temanmu gak tahu kalian pacaran, keluargamu nggak tahu kalian pacaran, bahkan orang-orang di sosial mediamu nggak kenal siapa pacarmu, karena memang kamu private, kamu sembunyikan. Nah, kamu sembunyikan bukan karena kesepakatan kalian, tapi karena kamu malu, karena kamu nggak mau mengakui. Nah, ini akan menyakiti hati pria. Ya,
coba dibicarakan baik-baik. Apa alasanmu tidak, apa alasanmu menyembunyikan, dan apa alasanmu untuk bertahan di situ, ya, supaya hubungan itu tidak bermasalah. Oke, jadi tidak mengakui sebagai pasangan atau menyembunyikan itu juga bisa menyakiti hati pria. Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek supaya engkau bijaksana dan supaya hubunganmu berhasil. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.